Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Nursan Alfarizi. Saya dari kelas A2 Prodi D3 Radiologi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi fisiologi pada tubuh kita, mulai dari kranium atau rangka kepala, toraks, rangka dada, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, serta sendi-sendi yang terdapat pada ekstremitas atas dan bawah. Nah, untuk video selanjutnya akan diputar setelah ini. Nah, ini merupakan perwujudan dari kranium atau tengkorak kepala jika dilihat dari posisi anterior atau posisi dari depan. Nah, jadi wujud kranium kita seperti ini. Mungkin warna-warna di sini hanya untuk tambahan saja untuk memudahkan kita dalam menyebutkan bagian-bagian dari kranium. Untuk yang pertama, ada yang berwarna biru, itu disebut dengan frontal atau tulang dahi kita. Jadi semua yang berwarna biru ini merupakan bagian dari frontal. Nah, untuk yang berbentuk lingkaran ini, yang merupakan tempat dari kedua mata itu disebut dengan orbital. Untuk yang berwarna hijau itu antara orbital kanan dan kiri itu ada tulang nasal atau tulang hidung. Nah, di bawahnya yang berwarna ungu ini merupakan tulang maksila. Nah, maksila ini terdapat dua. Di bawahnya orbital dekat dengan nasal. Nah, untuk yang berwarna merah, kanan dan kiri ini merupakan tulang temporal yang berada di belakang daun telinga kita. Nah, nanti kita akan melihat dari posisi lateral itu seperti apa. Nah, jadi di antara maksila dan temporal ini ada tulang yang berwarna putih. Nah, ini yang dinamakan dengan tulang zygomatikum. Nah, zygomatikum ini berada di bawah mata pas antara tulang maksila dan temporal. Nah, jadi penghubung ini. Untuk yang berwarna pink, ini merupakan mandibula. Nah, mandibula ini merupakan tulang rahang bawah kita. Nah, ini jika kita lihat gambarannya kita dari posisi lateral atau samping. Nah, ini yang merah tadi, itu yang dinamakan dengan temporal. Itu ialah yang berada di belakang daun telinga kita. Nah, ini posisi frontal kita dari samping. Nah, ini parietal. Nah, parietal ini berada di ubun-ubun, tulang ubun-ubun kita ya, di bagian atas. Nah, untuk yang paling belakang, paling bawah ini yang berwarna ungu, itu yang dinamakan oksipital. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi lateral, apa saja yang akan terlihat? Nih, ada frontal, parietal, oksipital, temporal, dan untuk yang warna kuning ini namanya sphenoid. Nah, ini tulang sphenoid itu berada di antara temporal dan frontal. Ini tadi zygomatikum, ada mandibula, os nasal, dan maksila. Itu jika kita lihat dari posisi latar. Nah, ini jika kita lihat dari posisi atas. Nah, ini terdapat perbedaan atau garis-garis. Ini yang disebut sutura. Nah, untuk sutura ini yang membagi bagian depan dan bagian belakang, yang disebut sutura koronalis. Ini ya. Sutura koronalis membagi bagian depan, frontal, dan parietal. Nah, sebenarnya ada garis juga yang membagi mid sagittal plane tadi. Nah, itu ada di sutura ini. Nah, kita ubah warna dulu biar terlihat garisnya. Nah, garis ini yang membelah kanan dan kiri itu yang kita sebut dengan sutura sagittalis. Itu membagi bagian kanan dan membagi bagian kiri. Untuk yang sutura bawah ini
itu merupakan sutura koronalis, membagi bagian depan dan bagian belakang. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pada bagian toraks. Nah, untuk bagian toraks itu atau bagian rangka dada, nah kita bisa lihat seperti ini. Ini contohnya dari posisi anterior atau bagian dari depan. Jika kita lihat dari posisi posterior, nah ini, maka akan kelihatan vertebrate. Nah, vertebrate-nya itu bagian torakal. Nah, dari torakal 1 sampai torakal 12 yang akan terlihat untuk pada rangka toraks ini. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu apa saja pada bagian toraks ini. Nah, bisa kita lihat untuk pada bagian tengah ini yang dinamakan dengan sternum. Nah, jadi bagian sternum ini apa saja? Nah, untuk bagian paling kecil ini disebut dengan sipoid. Nah, bisa dilihat ini merupakan bagian dari sipoid. Nah, ini yang dinamakan body of angel. Untuk yang segitiga seperti ini dinamakan dengan manibrium, yang dimana dari kesatuan ini yang disebut dengan sternum. Nah, untuk yang warna putih ini apa? Ini yang disebut dengan cartilago atau tulang rawan. Nah, jadi sebenarnya ini tulang yang sangat rawan. Nah, kenapa setiap tulang ini berbeda warnanya? Karena penyebutannya pun berbeda-beda. Untuk yang berwarna orange itu ada sebanyak 7 buah, itu yang dinamakan dengan true ribs. True ribs itu merupakan tulang rusuk yang jumlahnya ada 7. Nah, untuk yang berwarna pink ini disebut dengan false ribs. Nah, kalau yang di atasnya itu true ribs, kalau yang di bawah ini false ribs. Nah, false rib ini berjumlah dari tulang rusuk yang ke-8 hingga ke-12. Nah, kalau yang di belakang ini ada 2. Nah, ini yang disebut dengan tulang floating ribs. Kenapa disebut dengan floating ribs? Itu karena dia mengambang dan tidak menyatu pada sternum. Nah, sehingga jumlahnya rangka dada tulang rusuk ini berjumlah sebanyak 14. Selanjutnya di sini ada yang namanya vertebrate atau tulang belakang. Nah, tulang belakang itu terdiri dari apa saja? Nah, ini kita lihat dari posisi posterior, dari depan ke belakang. Yang terlihat apa saja? Nah, yang di atas ini merupakan tulang cervical. Cervical 1 itu disebut dengan tulang atlas. Untuk cervical 2 itu disebut dengan tulang aksis. Nah, dari cervical 1 sampai yang di bawah batas yang warna kuning ini itu berjumlah 7. Jadi jumlah tulang cervical itu terdapat 7. Di bawahnya cervical yang terhubung dengan tulang tadi, true ribs, false ribs, dan floating ribs. Nah, itu ada vertebrate thoracal. Nah, thoracal ini berjumlah sebanyak berapa? Sebanyak 12. Jadi untuk thoracal itu berjumlah 12. Selanjutnya di bawah thoracal itu ada yang berwarna pink ini. Ini disebut dengan tulang lumbar. Nah, lumbar ini terdapat 5. Yang batasnya dari thoracal 12 itu dilanjut dengan lumbal 1 sampai 5. Ada sacrum. Sacrum ini berjumlah 5. Sacrum ini bagian tulang duduk ya. Kalau yang ini itu yang dinamakan dengan oxygis, tulang ekor, itu jumlahnya 1. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Nah, tergantung dari
setiap manusianya. Jadi untuk susunan vertebrate itu tadi apa saja? Ada cervical, thoracal, lumbar, sacrum, dan oxygis. Nah, yang menjadi perbedaan itu pada tulang cervicalnya saja. Untuk cervical 1 bagian atas itu disebut dengan atlas, dan untuk cervical nomor 2 itu disebut dengan aksis. Untuk penyebutan yang lain semua sama, dari cervical 1 sampai 7. Nah, cervical 1 sampai 7, thoracal sampai 12, lumbal itu 1 sampai 5, sacrum 1 sampai 5 juga, dan oxygis 1 sampai 4. Tergantung dari tulang belakang masing-masing manusia. Selanjutnya di sini setelah kita membahas bagian vertebrate, kita akan membahas pada bagian ekstremitas atas atau merupakan rangka gerak bagian atas. Nah, jika kita lihat di sini, untuk bagian ekstremitas atas itu merupakan bagian dari pundak sampai dengan ujung jari tangan. Ini masuk pada bagian ekstremitas atas. Nah, terus apa saja yang terdapat, tulang-tulang apa saja yang ada pada ekstremitas atas? Yang pertama ada clavikula, yang dimana clavikula ini terhubung dengan sternum kita, bagian dada. Nah, jadi dia ada di bawah leher kita, tepat pada toe ribs 1. Ini yang dinamakan clavikula. Untuk bagian pundaknya, tulang ini dinamakan dengan humerus. Humerus ini merupakan bagian lengan kita. Di belakang clavikula yang terdapat pada bagian ini, jika kita lihat dari posisi posterior, ini yang dinamakan dengan scapula. Nah, di mana scapula ini merupakan punggung kita. Nah, jadi clavikula itu terhubung dari scapula sampai dengan terhubung dengan sternum. Nah, kita kembali ke posisi anterior. Nah, selanjutnya tulang lengan kita ini kan dinamakan dengan humerus. Nah, sendi yang berhubungan dengan scapula dan humerus itu disebut dengan shoulder joint. Shoulder joint atau pundak. Nah, jadi pundak kita itu terdapat sendi shoulder joint sehingga tangan kita bisa bergerak ke segala arah. Nah, di bawah dengan humerus ini terdapat 2 tulang. Nah, 2 tulang ini merupakan tangan kita. Terdapat ini tulang radius dan yang satunya ulna. Jadi untuk memudahkan kita, jika dilihat dari bawah, itu jika yang besar itu merupakan radius, sementara yang kecil itu ialah ulna. Nah, adapun sendi yang menghubungkan antara humerus dan radius ulna itu disebut dengan elbow joint. Untuk penyebutan radius dan ulna, jika kita sebutkan satu kali, itu dinamakan anterbrachi. Jadi anterbrachi itu terdiri dari radius dan ulna. Selanjutnya ada pergelangan tangan kita, itu dinamakan dengan wrist joint. Sendi wrist joint itu merupakan pergelangan tangan kita. Nah, tulang-tulang apa saja yang terdapat pada telapak tangan kita itu ada metakarpal dan karpal. Kalau metakarpal itu yang panjang-panjang ini. Nah, jari kita itu disebut dengan phalanx. Phalanx pada jari itu terdapat 5. Adapun untuk setiap ruas-ruas jari, yang paling ujung itu disebut dengan distal, yang di tengah ini disebut middle. Nah, kalau yang ini disebut dengan proximal. Yang di bawahnya ini metakarpal. Nah, untuk phalanx 2, 3, dan 4 itu memiliki middle. Berbeda halnya dengan tulang jempol kita yang hanya memiliki distal dan proximal.
dan metakarpal, tidak mempunyai middle. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari wrist joint kita atau sendi pergelangan tangan kita. Nah, di sini ada apa saja? Nah, untuk yang berwarna biru ini disebut dengan capitatum. Nah, di sebelahnya ini disebut dengan lunatum. Lunatum itu yang berwarna oranye ini. Kalau yang ini tadi diralat bukan lunatum ya. Lunatum itu yang berwarna oranye di bawahnya capitatum. Tapi ini adalah hamatum. Nah, hamatumnya. Jadi ini hamatum, capitatum, dan lunatum. Kalau yang ini tulang yang kecil ini disebut dengan hook of hamatum. Di bawahnya hook hamatum ada pisiform. Jadi yang berwarna hijau ini pisiform. Di sini cuma ilustrasi saja. Nah, untuk yang berwarna merah ini tubercle of scapoid. Nah, jadi ini scapoidnya. Kalau yang ini tubercle of scapoid. Di sini ada trapezium dan ini tubercle of trapeziumnya. Selanjutnya kita akan masuk pada ekstremitas bawah. Nah, berbeda halnya dengan ekstremitas atas, ekstremitas bawah ini mencakup pada bagian sakrum hingga pada kaki kita. Nah, ini merupakan gambaran dari ekstremitas bawah secara anterior atau dari depan. Nah, terdapat pada apa saja pada ekstremitas bawah? Yang pertama tentu ada sakrum. Nah, sakrum ini merupakan tulang duduk kita. Nah, di sebelah sakrum itu ada ilium. Ilium itu kanan dan kiri yang terdapat pada pinggang kita. Ada oxygis, tulang ekor. Nah, bagian depan ini merupakan symphysis pubis. Nah, hubungan antara ilium dan femur itu merupakan tulang paha, itu disebut dengan hip joint. Nah, jadi sendi yang terdapat pada lingkaran ilium dan femur itu disebut dengan hip joint. Lanjut ke bawah, setelah ada femur tadi tulang paha, ini femur. Nah, ini merupakan elbow joint. Ralat bukan elbow joint maksudnya, tetapi knee joint, sendi engsel pada lutut kita. Nah, untuk tulang yang berwarna putih ini disebut dengan patella atau tempurung kaki kita yang tempurung pada lutut itu disebut dengan patella. Nah, terus terhubung dengan tulang apa? Nah, untuk yang besar ini disebut dengan fibula. Fibula itu yang kecil, kalau tibia itu yang besar. Nah, jadi kalau yang besar ini disebut dengan tibia, kalau yang kecil disebut dengan fibula. Nah, fibula ini terhubung kepada pergelangan kaki kita ya, yang kita sebut dengan ankle joint. Nah, ankle joint ini merupakan pergelangan kaki kita. Berbeda halnya dengan pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan kita sebut dengan wrist joint, sementara untuk pergelangan kaki kita sebut dengan ankle joint. Nah, selanjutnya terdapat apa saja tulang pada pergelangan kaki kita atau ankle joint itu? Terdapat untuk yang terhubung dengan tibia fibula itu ada yang dinamakan dengan tulang navicular. Navicular itu depannya ini ya. Navicular, kalau yang ini dinamakan dengan talus. Nah, untuk yang di bawahnya talus atau tumit kita itu disebut dengan calcaneus. Di depannya calcaneus yang berwarna kuning itu disebut dengan cuboid. Nah, di cuboid 3 tulang ini di bawahnya navicular itu terdapat lateral cuneiform, kalau yang di tengah intermediate cuneiform, sementara yang di paling ini karena bagian dalam disebut dengan middle cuneiform. Nah, sama halnya dengan tangan, telapak tangan, di telapak kaki juga ada metacarpals. Metacarpals berjumlah 5 dan setiap phalanx itu memiliki
proksimal, distal, dan middle. Tapi tidak dengan jempol. Jempol hanya memiliki proksimal dan distal. Selebihnya untuk metakarpal sampai dengan ujung distal itu sama saja seperti dengan pada telapak tangan kita. Yang berbeda hanyalah pada engkel saja. Terdapat talus, calcaneus, navicular, cuboid, lateral cuneiform, intermediate cuneiform, dan middle cuneiform. Nah, jadi itu tadi merupakan rangka-rangka tubuh, anatomi fisiologi pada tubuh kita, mulai dari kranium, toraks, vertebrate, sacrum, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, serta sendi-sendi yang terdapat pada tubuh kita. Mungkin itu sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.